Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviana Invarintan Permatasari, kelas 10 TV2, nomor presensi 5. Saya akan menceritakan sebuah hikayat yang berjudul Bunga Kemuning. Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Tetapi ia sangat sibuk dengan kepemimpinannya, sehingga sang raja tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Putri-putri sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Istri sang raja sudah meninggal saat melahirkan si bungsu. Putri sang raja sangat manja dan nakal. Putri-putri raja dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun sama dengan nama mereka, sehingga sang raja yang sudah tua dapat mengenalinya dari jauh. Walaupun hampir sama kecantikannya, namun Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tidak terlihat manja dan nakal, namun sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka keluar dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, sang raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua anak-anaknya. Anak-anakku, aku akan pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan? Kata sang raja. Aku ingin perhiasan yang mahal, kata Putri Jambon. Aku inginkan sutra yang berkilau-kilau, kata Putri Nila. Kesembilan anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal. Namun Putri Kuning berpikir sejenak dan memegang lengan ayahnya. Ayahku, aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin ayah pulang dengan selamat, katanya. Kakak-kakaknya yang mendengarnya tertawa dan mencengukkannya. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan pulang dengan selamat dan akan kubawakan hadiah yang indah untukmu, kata raja. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Setelah kepergian raja, para putri semakin manja dan malas. Putri-putri membentak inang pengasuh dan menyuruh para pelayan untuk melakukan permintaannya. Karena menuruti permintaan putri yang rewel itu, para pelayan tidak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan membersihkannya. Daun-daun dirontokkannya, rumput-rumput liar dicabutinya. Daun-daun pohon dipangkasnya hingga rapi. Sebenarnya inang pengasuh sudah melarangnya, namun Putri Kuning bersikeras tetap mengerjakannya. Tampaknya ada pelayan baru nih, kata seorang darinya. Pelayan, masih ada sampah nih, kata seorang darinya sambil melemparkan sampah. Taman yang awalnya sudah bersih dan rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning hanya diam dan membersihkannya. Kejadian itu berulang-ulang sehingga Putri Kuning kelelahan. Kalian itu keterlaluan. Seharusnya ayah tidak membawakan apa-apa untuk kalian. Bisa hanya merepotkan saja, kata Putri Kuning. Dan sudah bosan. Kita pergi main saja ke danau, kata Putri Nila, dan meninggalkan Putri Kuning seorang diri.
setiap hari. Begitulah setiap hari, hingga sang raja kembali lagi ke istana. Sang raja pun kembali ke istana. Putri-putrinya masih bermain di danau. Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Anakku, aku tidak bisa membawakanmu apa-apa selain batu hijau ini. Bukannya batu kuning yang sama seperti warna kesukaanmu. Tidak apa, ayahku. Baju hijau pun cantik. Lihatlah, serasikan dengan bajuku yang berwarna kuning, kata Putri Kuning dengan lemah lembut. Yang penting, ayah sudah kembali. Aku akan membuatkan teh buat ayah, sahutnya. Waktu Putri Kuning membuatkan teh untuk ayahnya, saudara-saudaranya segera mengambil. Setelah Putri Kuning membuatkan teh untuk ayahnya, saudara-saudaranya pun ribut mencari hadiahnya dan saling memamerkannya. Tidak ada yang memikirkan Putri Kuning dan menanyakan hadiahnya. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning yang memakai kalungnya. Wahai adikku, indah sekali kalung. Seharusnya kalung itu bukan untukmu, tapi itu milikku, karena akulah Putri Hijau, katanya dengan iri. Ayah memberikan kalung ini untukku, bukan untukmu, sahut Putri Kuning. Putri Hijau pun kesal dan marah, dan ia segera mencari saudara-saudaranya untuk menghasut Putri Kuning. Dia mencari saudara-saudaranya dan menghasut saudara-saudaranya. Kalung itu milikku, namun Kuning telah mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarinya etika yang baik. Saudara-saudaranya sangat kesal Tak lama kemudian Putri Kuning muncul dan mereka merampas kalung itu dan memukul kepala Putri Kuning. Tak disangka pukulan itu